Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan bahas soal-soal TKD BUMN untuk persiapan rekrutmen tes BUMN di tahun ini. Baik, sebelumnya beberapa soal di sini adalah soal PR yang saya buat pada tayangan sebelumnya di sini. Jadi buat teman-teman yang belum lihat, silakan ditonton dulu ya. Nah, langsung aja teman-teman, kita lanjut untuk pembahasannya. Dari soal ini, caranya adalah tentunya teman-teman mencarinya dengan trial error ya, atau menggunakan pikiran yang agak liar untuk mendapatkan angkanya. Jadi caranya adalah dengan cara mengalihkan yang atas dikali dengan bawah, kemudian yang kanan kita bagi dengan kiri. Sehingga yang C, jika atas dikali bawah dan kanan dibagi kiri, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 10. Oke, berikutnya untuk latihan 2. Di sini teman-teman bisa lihat polanya adalah pertama segitiga, segi 4, segi 5. Berlanjut ya, jadi setiap segi itu bertambah 1, sehingga yang kotak yang ditanya ini adalah segi 6, harusnya di sini segi 7 dan segi 8. Kemudian kita perlu lihat lagi arah sebuah garis ini teman-teman. Kita lihat untuk garis ketiga itu merupakan kebalikan dari garis nomor 2. Nah, ini kebalikannya, sehingga untuk yang kotak ini kita perlu lihat aja di kotak terakhir, yang mana di sini garisnya harusnya di kotak sini 7 dan garisnya ke atas menyerong ke kiri. Berarti jawabannya adalah sudah jelas C ya. Oke, berikutnya untuk latihan 3 analogi, diferensiasi ekuivalen. Berarti ini adalah antonim. Afirmatif negatif, positif negatif ya, afirmatif positif. Berarti antonim, berarti polanya adalah antonim teman-teman. Ini setara. Anomali, normal, setara. Absurd rasional, setara ya polanya. Berikutnya diskriminasi segregasi. Nah, ini polanya nggak setara. Diskriminasi adalah perbedaan ya, ketidakberpihakan. Di sini segregasi artinya pemisahan. Jadi ini bukan lawan kata. Maka jawabannya adalah E, teman-teman. Diskriminasi, segregasi. Berikutnya untuk soal pemahaman wacana. Di sini kayu eboni tumbuh di semua hutan di wilayah Parigi, Poso, Sulawesi Tengah. Ini kurang pas karena sebagian besar tumbuh di hutan Sulawesi Tengah. Terutama sebagian besarnya ada di Parigi, Poso. Semua jenis kayu yang khas dan langka memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Salah. Semua jenis kayu Sulawesi Tengah dapat digunakan sebagai mebel dan patung. Salah. Semua hutan di wilayah Sulawesi Tengah memiliki kayu dengan nilai ekonomi tinggi. Salah juga. Dan yang paling tepat adalah yang E, teman-teman. Sebagian hutan di wilayah Sulawesi Tengah memiliki jenis kayu yang sangat khas dan langka. Nah, berikutnya untuk soal latihan 5. Ini tentang core value akhlak. Di sini kata kuncinya adalah ditugaskan untuk menjalankan sebuah proyek dengan pegawai. Berarti kita wajib menjalankan dengan pegawai. Ini sesuai dengan core value kompeten ya teman-teman. Kenapa kompeten? Karena di sini ada kata kunci. Pegawai itu ternyata nggak punya pengalaman yang cukup. Nah, sesuai dengan core value kompeten, kita di sini membantu orang lain belajar. Nah, kalau kita lihat di opsi A tentu salah. Opsi B kurang pas. Opsi C salah. Opsi D tepat. Maka jawabannya adalah opsi D, membimbing. Nah, berikutnya untuk latihan 6. Di sini pertanyaannya adalah, jika para astronot berangkat menuju bumi pukul 7, maka mendarat di bumi kurang lebih pada pukul 12. Ya, ini ada di soal untuk menjadi kata kuncinya. Yang mana di sini perjalanan dari stasiun luar angkasa menuju bumi menempuh kurang lebih 5 jam. Berarti kata jika di sini pas dengan kurang lebih, maka jawabannya adalah benar. Nah, berikutnya untuk latihan 7. Ini adalah deret atau number sequence. Jadi kita mencari angka yang salah. Kita lihat ya, di sini polanya adalah dikali 3 dan dikurang 5. Dan kita lihat yang salah ada di antara ini. Harusnya di sini 16. Kenapa? Karena 21 dikurang 5 sama dengan 16. 16 kali 3, 48 benar. Maka kelirunya ada di opsi D. Maka jawabannya adalah D15. Oke, berikutnya untuk soal latihan 8. Satu kata yang tidak memiliki samaan dengan hal tertentu, dengan kata lain adalah, sudah jelas adalah ambigu. Berikutnya, untuk latihan 9. Di sini teman-teman perlu lihat polanya dari prinsip yang ada. Pertama, prinsip nomor 2 dan nomor 4. Tapi karena yang tanya adalah yang awalan, yang mana dikasih tahu adalah yang akhir, maka kita mulai dari akhir juga teman-teman, dari prinsip yang nomor 4. Nah, kita pelajari dulu prinsipnya. Kira-kira apa kunci dari prinsipnya ini? Kita lihat ya, kita dari belakang dulu, dari sini.
Yang mana di sini gambarnya ternyata perubahan urutan. Kita asumsikan ini 1, 2, dan 3. Gambar 1 di sini berubah jadi nomor 3. Gambar nomor 2 berubah jadi nomor 1. Dan gambar nomor 3 berubah di urutan nomor 2. Jadi urutannya 2, 3, 1. Jadi dari prinsip 4 ini kita aplikasikan ke soal. Yang mana urutan nomor 2 itu yang pertama. Jadi di sini kira-kira kotak. Kemudian nomor 3 di sini berubah di nomor 2. Jadi di sini kira-kira gambar yang 2 segi 6. Kemudian yang terakhir adalah gambar yang pertama jadi nomor terakhir. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, dari opsi, langsung aja kita eliminasi teman-teman. Yang A coret, yang C coret, yang E coret. Sisa 2 opsi lagi. Nah, berikutnya dari sini kita bisa lihat teman-teman. Ternyata di pola 4 ini ada perubahan ukuran juga. Yang mana untuk urutan nomor 2 ini, yang jadi nomor 1, awalnya adalah kotak kecil, berubah jadi kotak besar. Berarti ada perubahan ukuran. Tentu untuk nomor 2 ini, yang kotak besar, berubah menjadi kotak kecil. Maka jawabannya adalah tentu hanya D yang tersedia. Nah, sehingga jawabannya adalah D, teman-teman. Oke, berikutnya lagi kita lanjut ke latihan 10. Ya, ini sudah jelas bahwasanya masukan atau sanggahan merupakan hal yang dibutuhkan dalam tim. Oke, itu tadi adalah 10 soal latihan yang sudah kita jawab. Kita akan bahas 10 soal lagi. Namun sebelumnya kita mau infokan buat teman-teman yang mau ikutan tryout dan bimbel, teman-teman bisa cobain di temanasn.com, di mana teman-teman beli paket tryout 99.000, dapat bimbel atau rekaman bimbel apabila sudah terlewat senilai 59.000. Di bimbel ini juga ada materi dan latihan-latihan soalnya. Caranya teman-teman bisa langsung mendaftar melalui website temanasn.com. Jika sudah ada akun, tinggal login, kemudian masuk ke pusat langganan, pembelian paket, pilih paket Tryout Fokus BUMN. Kemudian pilih satu opsi pembayaran, dan teman-teman silahkan lakukan pembayaran sesuai dengan opsi yang teman-teman pilih tadi. Dan jangan lupa terakhir teman-teman wajib klaim manual untuk paket bimbel yang jadi bonusnya. Caranya ada di sini. Oke teman-teman, silahkan dicoba ya. Baik, kita akan bahas contoh soal dari temanasn.com. Ada 10 soal. Nah, ini adalah soal verbal logical. Langsung aja kita jawab ya. Buat teman-teman yang nggak mau di-spill jawabannya, di-post dulu dan silakan jawab. Ya, korban selamat dilarikan ke rumah sakit yakni RS Santo Yusuf dan RS Hasan Sadikin, Kota Bandung. Nah, dari soal bisa kita lihat bahwasanya ada 4 orang korban, yang mana 2 itu meninggal di tempat. Kemudian di sini katanya korban selamat. Berarti yang nggak meninggal, ada 2 orang lagi. Dibawa ke rumah sakit Santo Yusuf dan Hasan Sadikin. Bisa jadi teman-teman ya, yang dibawa ke Santo Yusuf ini adalah yang 2 meninggal. Kemudian yang 2 lagi yang sedang luka-luka itu Hasan Sadikin. Atau bisa jadi kebalikannya. Atau bisa jadi 1 yang luka-luka di sini, kemudian 1 yang luka-luka di sini ditambah 2 yang meninggal. Jadi banyak kemungkinannya yang nggak dijelaskan di sini. Sehingga kita nggak bisa memastikan yang selamat ini apakah di 2 atau hanya 1 rumah sakit aja. Maka jawaban yang paling tepat adalah tidak dapat disimpulkan. Oke, berikutnya untuk konten yang sama. 2 korban meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Nah, ini tentu adalah jawaban yang kurang tepat, benar. Yang mana di sini meninggal di tempat. Jadi, jawabannya adalah salah. Berikutnya lagi adalah pengguna sepeda yang ditabrak pengendara motor berhasil selamat. Kita bisa lihat dari kontennya, yang mana di sini pengendara motor tadi itu melaju kencang, kemudian menabrak warga yang berpulang. Tapi sebelum menabrak warga, dia menabrak pengguna sepeda dulu. Tapi setelah kita baca, di sini nggak ada keterangan yang menjelaskan apakah pengguna sepeda ini berhasil selamat atau termasuk yang meninggal. Maka, jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Oke, berikutnya lagi adalah olah TKP di tempat kejadian melibatkan petugas parkir di SPBU. Nah, ini kontennya. 1 petugas parkir, yaitu Tatang, mengatakan kecelakaan terjadi pada pukul 5.30. Dan di sini ada juga 1 kalimat lagi yang bisa menjadi kata kunci, yaitu pasca kejadian petugas langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian tersebut. Nah, karena ini logical, verbal logical, jadi logikanya ketika olah TKP tentu mencari atau bertanya kepada saksi-saksi yang ada di sekitar tempat. Tentunya di sini petugas parkir tadi adalah bagian dari saksi. Maka ini kita simpulkan adalah benar, teman-teman. Oke, berikutnya konten
ransomware. Di sini, backup data melalui Windows System Restore Point adalah cara yang paling efektif mencegah ransomware. Oke, teman-teman, langsung aja saya jawab ya. Ini kita bisa lihat dari teks yang paling bawah. Yang mana di sini, Windows System Restore Point itu juga tidak efektif karena bisa diserang ransomware. Maka sebaiknya backup datanya adalah terpisah dan tidak bisa diakses oleh jaringan. Maka simpulan ini adalah salah. Oke, berikutnya kita akan bahas soal tentang diagram listening. Di sini kita lihat soalnya adalah prinsip nomor 2. Yang mana di sini prinsipnya adalah dari lingkaran berubah jadi segitiga. Dari lingkaran berubah jadi segitiga. Yang segitiga ada di opsi A dan opsi E. Maka yang lainnya kita eliminasi. Dan kita lihat di sini tidak ada perubahan warna. Maka jawabannya tentu E, teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya, masih diagram listening. Di sini yang ditanyakan adalah prinsip nomor 5, kemudian prinsip berapa? Ya, kita lihat. Kita pelajari dulu prinsip nomor 5. Yang mana di sini setelah kita lihat ternyata gambarnya dibagi menjadi 2 bagian. Kita bayangkan seperti ini. Kemudian, berikut lagi adalah gambar yang tadi seperti ini berubah menjadi seperti ini. Kita lihat lagi ya, jika kita fokus, ini gambarnya semakin kecil, teman-teman. Dari prinsip yang ada, yang berubah jadi kecil, itu hanya di gambar nomor 3. Tentu, jawaban yang paling tepat ada di opsi B, teman-teman. Prinsip nomor 3. Oke, berikutnya. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah gambar akhir. Jadi, kita bisa lihat di sini prinsipnya nomor 2 dan prinsip nomor 4. Yang pertama, prinsip nomor 2 dulu. Sudah jelas ini prinsipnya adalah pencerminan. Jadi sesuai dengan gambar, kalau pencerminan tentu yang gambar terdekatnya yang di sini. Maka kita ilustrasikan gambarnya seperti ini, teman-teman. Tetap secara bentuk, tapi mungkin ada perbedaan sedikit saja. Nah, jadi kira-kira gambarnya yang kita bayangkan adalah seperti ini. Nah, di sini arsirnya dan di sini arsirnya. Kemudian prinsip nomor 4 adalah gambar tadi ini sepertinya rotasi searah jarum jam dan berubah warna. Rotasinya ini sekitar 45 derajat dan berubah warna ya, yang harusnya hitam jadi putih, putih jadi hitam, terinvert. Jadi kita bayangkan gambar ini jadi seperti ini, teman-teman. Nah, yang tadi gambar ini ya, hitam jadi putih, putih jadi hitam. Tentunya yang ini hitam, ini hitam, ini juga hitam, dan ini hitam. Dari sini kita coba cocokkan, teman-teman. Opsi A sudah jelas salah, opsi E sudah jelas salah. Opsi B pas ya, opsi C tentu salah, opsi D juga salah. Maka jawabannya adalah opsi B, teman-teman. Oke, soal berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari gambar akhirnya dari prinsip nomor 5 dan prinsip nomor 2. Langsung aja kita bahas. Prinsip nomor 5 ini kalau kita lihat sekilas gambarnya seperti dirotasi 90 derajat. Tapi itu salah, bukan rotasi. Karena apa? Karena kalau ini rotasi, huruf T yang terbalik ini harusnya juga terotasi ya, minimal seperti ini. Tapi dia enggak. Maka ini adalah pencerminan, tapi cerminan di bawah, teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti ini gambarnya kalau dicerminkan. Sama kan ya? Berarti ini pencerminan di bawah. Sehingga ini kita cerminkan seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita lihat prinsip nomor 2. Di sini prinsip nomor 2 adalah gambarnya itu sepertinya rotasi tapi berlawanan dengan jarum jam. Berlawanan. Kenapa berlawanan? Pandang aja gambar yang mudah, yang ini. Ya. Nah, kita lihat ya dari gambar ini. Kemudian dia berubah menjadi seperti ini. Berarti kan ini dibalik ya, teman-teman. Jadi begini. Nah, berarti dia berputar berlawanan. Jadi, dari gambar di soal, kita bisa lihat putar 90 derajat berlawanan. Berarti yang begini sikunya, maka harusnya sikunya jadi begini sikunya, teman-teman. Nah, untuk yang lingkaran tadi, lancipnya tadi di ujung, maka lancipnya jadi atas.
kira-kira begini. Dari sini kita bisa lihat yang bentuknya seperti itu ada di opsi C, teman-teman. Nah, maka di sini jawabannya adalah C, teman-teman. Jadi memang di sini kita perlu banyak imajinasi ya. Tentunya kita harus tahu dulu dasar-dasarnya. Pertama, misalnya jika pencermin itu gimana? Jika itu gambar rotasi gimana? Jika berlawanan gimana? Jika dipotong, dibalik itu gimana? Itu wajib tahu ya. Kita coba latihan dulu sehingga ketika melihat gambar kita bisa imajinasikan walaupun nggak pas banget ya, tapi paling nggak bentuknya itu nggak salah dulu. Terkadang kan kalau gambar detail seperti ini ya, ada titiknya sini, titik sini, titik sini, ketika diputar pasti bingung ya. Kita coba imajinasikan bukan isi detailnya dulu. Imajinasikan jika misalnya sebuah gambar persegi, jika 90 derajat bentuknya gimana? Kalau itu pasti gampang ya. Namun jika gambarnya yang nggak beraturan, ketika rotasi 90 derajat itu gimana? 180 gimana? Atau berlawanan gimana? Kita harus bisa imajinasikan bentuk dasar dulu, sehingga kita bisa cocokkan ke opsinya. Mana yang sudah pasti nggak sesuai. Nah, berikutnya masih soal yang sama tentang diagram listening. Sepertinya ini PR aja ya buat teman-teman atau latihan. Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu tentang kali ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Berhentilah berharap dan mulailah bertindak. Sekecil apapun itu lebih berarti daripada kita hanya berharap saja. Oke, kalau gitu saya Fandi AP. Saya undur diri. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila salah kata. Dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.